student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian semua sehat-sehat dan tetap di rumah. Oke nak, hari ini Bu Guru punya tugas untuk memberikan short video yang Bu Guru sangat berharap bahwa video ini memotivasi kalian untuk kembali belajar. Walaupun kita masih belajar jarak jauh, kita tidak bertemu muka secara langsung, tapi insya Allah ilmunya akan tetap bermanfaat. Oke, topik pembahasan kita hari ini adalah writing reports atau membuat suatu laporan. When we are talking about the reports or laporan, actually we have learned about it. Ketika kita belajar tentang report, sebenarnya pada pertemuan-pertemuan sebelum liburan kemarin kita sudah membahasnya. Report artinya melaporkan. Jadi kalau kemarin kalian belajar menjawab soal dari analytical text, kemudian factual report, itu sebenarnya sudah Bu Guru selipkan di situ. Hanya hari ini kita akan belajar kamu sendiri yang membuat laporan dari topik yang Ibu berikan. Tolong perhatikan baik-baik apa saja poin yang ada dalam writing reports. Ingat, karena kita belum bisa bertatap muka, maka setiap tugas yang Bu Guru berikan itu pasti diambil nilainya. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik agar besok juga tercatat nilai yang terbaik pada rapot. Paham anak-anak? Bagus. Oke. Guys, karena hari ini Bu Guru tidak mempunyai papan tulis, jadi Bu Guru akan mengajarkan teorinya lewat PowerPoint. Tolong perhatikan setiap bab dari writing reports. Bu Guru berharap bahwa kamu akan menulis tugas yang Bu Guru buatkan dengan detail, terutama untuk tata bahasanya. Please, I hope really beg you that you don't use internet all the report. I means kamu tidak hanya mengambil copy paste dari internet lalu kamu menuliskan kembali pada laporanmu. No, guru pasti akan tahu. Jadi Bu Guru akan lebih menghargai jika kamu membuat sendiri report yang Bu Guru tugaskan kepada kalian, lalu kalian mengumpulkannya dengan bahasa kalian sendiri. Oke ya guys? Oke, sekarang kita lihat apa saja bagian dari factual report. Mari kita cek video di bawah ini. Oke students, ini adalah teori how to write report. Ini adalah teori bagaimana membuat laporan yang baik. Oke, Bu Guru mulai ya. Yang pertama, don't forget to say bismillah before studying. Jangan lupa kita mengucapkan bismillah sebelum memulai pembelajaran hari ini. Oke, what is report text? Report text is 1. Pengertian dari report text itself. Pengertian dari report text. Report text is a text which present information about something as it is. It is a result of systematic observation and analysis. Okay. Report text adalah sebuah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal apa adanya. Teks ini adalah hasil dari observasi dan analisis secara sistematis. Ingat, ada penelitian di dalamnya, ada observasi, jadi data yang dimasukkan adalah real, bukan seperti yang berlaku sekarang yaitu berita hoax atau apapun. Ketika kamu membuat report ini, paling tidak kamu sudah menganalisis apa yang akan kamu tulis. Jadi tidak hanya menuliskan saja, tapi kamu benar-benar sudah mempelajari dari berbagai sumber. Kemudian, apa saja generic structure dari report text? Oke, report text sendiri memiliki 2 struktur teks atau generic structure.
Ingat ya nak ya, kamu harus memasukkan ini dalam teks yang kamu buat. Next, 1. General classification atau pernyataan umum yang menerangkan subjek, laporan, keterangan, dan klarifikasinya. Yang kedua, description. Description adalah tells what the phenomena under discussion in terms of part, qualities, habits, or behaviors. Pada bagian ini biasanya memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi, baik itu bagian-bagiannya, sifatnya, kebiasaannya, maupun tingkah lakunya. Intinya, pada bagian ini kamu harus menjabarkan sajian ini dengan ilmiah. Tujuan dari report text sendiri adalah its social purpose of presenting information about something. They generally describe an entire class of things, whether natural or made. Mammals, the planets, rock, plants, countries of region, culture, transportation, and so on. Oke, apa sih penjelasan dari itu semua? Di sini informasinya menyatakan tentang hasil pengamatan bersifat umum, baik itu alamiah, buatan seperti mamalia, planet, bebatuan, tumbuh-tumbuhan, atau transportasi dan lain sebagainya. Oke, sekarang pola tata bahasa dalam membuat laporan. 1. Harus general nouns. Nouns itu suatu benda, baik itu yang hidup atau mati, dan bersifat umum. Ingat, sifatnya umum. Contohnya, hunting dogs. Bu Guru akan membandingkan dua topik antara hunting dogs and my dogs. Hunting dogs itu bersifat umum, sedangkan my dogs itu bersifat khusus. Jadi hunting dogs ada artinya sendiri adalah berburu anjing. Di situ akan ada banyak sekali yang bisa dibahas, baik itu kegiatannya, fenomena-fenomenanya. Sedangkan jika kamu mengambil topik my dogs, itu bersifat khusus. Oke, next, selanjutnya relating verbs. Di dalamnya kamu harus menggunakan kata sambung atau linking verbs. Kata sambung bisa berupa 1. To be, is, mr, atau kata yang lain seperti seems, look, test, dan lain sebagainya. 3. Timeless present tense atau tenses yang dipakai adalah simple present. Di sini Bu Guru jelaskan lagi, simple present berarti kamu harus menggunakan verb one. Ya, bukan verb yang ditambahi ed atau verb yang ditambahi ing, tapi menggunakan verb one. Biasanya keterangan waktu yang dipakai atau penanda waktunya adalah often, usually, always, dan lain sebagainya. Mungkin kamu bisa belajar dulu membuka bukumu lagi tentang teori simple present. Oke, next ya guys. Oke, technical terms atau bagian-bagian yang ada dalam report tersebut. Contohnya, jika kita mengambil topik musik, maka istilah musik juga harus ada di dalamnya. Di contoh factual report. Oke nak, besok kamu akan Bu Guru kasih tugas di dalam Google Classroom kita. Ada satu tema yang harus kamu bahas di situ. Sebelumnya, tolong perhatikan contoh factual report berikut ini. Oke guys, tema apa yang Bu Guru ambil hari ini? Do you know honeybee? Ya, that's right. Itu artinya lebah madu. Bu Guru akan mengambil satu tema, lebah madu, tapi bukan mendeskripsikan lebah madu saja, melainkan fenomena-fenomena yang berhubungan dengan lebah madu tersebut. Kita cek ya anak-anak. Okay, the first one is description. Honeybee is a name that given to species bees who have ability to produce honey and beeswax. Bu Guru bantu menerjemahkan. Lebah madu adalah nama yang diberikan untuk lebah khusus, di mana lebah itu mempunyai kemampuan untuk memproduksi madu atau sarang madu. Of all 20,000 species of bees in the world, di dunia ini total spesiesnya ada sekitar 20.000. There are only 7 species which belong to the group of honeybees. Tapi dari 20.000 spesies
lebah hanya 7.000 saja yang bisa masuk ke dalam grup honeybee. They are insect. Mereka itu serangga. And all of them belong to genus Apis. Semuanya tergabung ke dalam grup genus Apis. One of the most famous honeybees is the western honeybees. Salah satu lebah madu yang paling terkenal adalah western honeybee. Next, there are 3 castes of honeybee. Ada 3 kelas dari lebah madu. Each of them has their own job or function. Setiap dari bagian kelas tersebut mempunyai tugas masing-masing. The first one is queen. Yang pertama disebut dengan ratu atau ratu madu. The queen is female honeybee. Queennya atau ratunya pasti lebah betina. With the job of lay eggs and to be the mother of all bees in the colony. Tugas dari ratu adalah untuk bertelur dan juga mereka akan menjadi ibu dari semua koloni lebah tersebut. There are only one queen in colony of bees. Hanya ada satu ratu dalam setiap koloni. An exclusive food called royal jelly. Dan mereka hanya makan royal jelly. What makes a female honeybee grow larger than other. Oleh sebab itu, karena dia hanya makan royal jelly, maka ukuran queen lebih besar dari ukuran lebah yang lainnya. Oke, next. The second is workers. Jenis lebah yang kedua adalah lebah pekerja. The workers all female honeybees. Semua pekerja juga lebah perempuan. Kecuali queen. They can consist of 60,000 bees in a single colony. Dalam setiap koloni ada sekitar 60.000 para pekerjanya. What is their duties? Apa saja tugas mereka? Yang pertama, feeding the brood. Mereka harus memberi makan koloni tersebut atau semua keluarga yang ada dalam koloni tersebut. Collecting the food. Mereka harus mengumpulkan makanan, mengumpulkan nektar, membersihkan sarang, dan juga memproduksi beeswax. Next. The third is drones. Yang ketiga adalah drones. Mereka khusus yaitu all male bees. Semuanya adalah lebah laki-laki. Drone have only one job. That is to fertilize the queen. Tugas mereka hanya untuk berkembang biak dengan ratu selama proses mating. And they will die after that. Dan setelah perkembangbiakan tersebut, mereka akan mati. Oke, the largest species bees in the world. Inilah informasi yang umum. Jadi kalau tadi kita hanya membahas tentang lebah, jenis-jenis lebah, di sini fenomenanya yang lebih luas lagi yang menunjukkan bahwa ini report, yaitu ada paragraf ini. The largest species of the bees atau spesies bee yang paling besar di dunia is the Indonesian Ricine bee atau jenis lebah yang berasal dari Indonesia, who can grow up to size 39 mm. Mereka bisa tumbuh sampai 39 mm. And the smallest dan yang paling kecil adalah drone stingless bees atau bees drone stingless. Ukurannya cuma 2 mm. They have tropical body of insect with 3 section. Setiap lebah punya 3 bagian tubuh: head, kepala, throat, badan, and abdomen. Next. They have 2 large eyes, matanya ada 2 dan besar, 2 antena, 1 mouth, and long their head. They use probiotic to suck up nectar. Mereka memakai kayak sejenis mulut yang lancip untuk masuk ke dalam dan mencari nektar atau sari bunga. From flowers, dari bunga-bunga, lalu keep on their behind legs. Lalu menyimpannya di lengan mereka sebelah belakang. There are 3 parts of legs. Ada 3 bagian lengan. 2 pair of wings. 2 sayap. Dan ada 9 segment of abdomen. Ada 9 bagian perut mereka. Oke, that's all. Thank you. Oke guys, itu tadi adalah penjelasan tentang contoh writing reports yang Bu Guru berikan. Bu Guru mengambil satu topik yaitu honeybee. Tugas kamu berikutnya adalah
kamu harus menulis laporan, writing reports tentang COVID-19 atau virus corona. Oke, kamu semua sudah dengar dan memahami ya? Itu sebabnya kita belajar di rumah. Jadi hari ini kamu boleh menjelaskan. Otomatis laporan tersebut harus melalui survei dari berbagai sumber. Tidak kamu membuat sendiri, tidak kamu mengarang, tapi kamu harus melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui apa itu COVID-19 atau virus corona. Silahkan tulis tentang virus corona, baik itu fenomena yang terjadi, ciri-cirinya, lalu kemudian apa dampaknya bagi kehidupan kita saat ini. Tulis laporan yang lengkap, kerjakan yang terbaik, minimal 1 lembar folio. Lalu kamu bisa menguploadnya ke Google Classroom. Oke guys, terima kasih atas perhatian kalian. Ingat, stay at home. Tidak bermain kemana-mana, tinggal di rumah. Itu demi keselamatan kita bersama. Jangan lupa rajin cuci tangan dan tetap belajar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.